Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penerapan kurikulum 2013. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Anissa Septia Hermita, Cynthia Rosida Fitriani, Wisnu Aji Pamungkas, dan yang terakhir Haikal Ramadan. Baik, latar belakang dari kurikulum 13 yaitu mengarahkan para guru ke pengubahan paradigma belajar mengajar, di mana proses pembelajaran kurikulum 2013, guru menjadi fasilitator, selebihnya adalah mengedepankan prinsip-prinsip di mana membuat siswa untuk berpikir kritis dan mampu belajar mandiri. Selanjutnya, yaitu landasan pengembangan proses berbasis kompetensi. Rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 mengacu pada 3 teori pokok, yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Proses pembelajaran berbasis kompetensi, sikap, atau attitude diadopsi dari teori taksonomi pembelajaran oleh Kurzweil. Pengembangan kompetensi, keterampilan, atau skill mengacu pada teori The Innovator's DNA yang dipopulerkan oleh Jeff Dyer. Sedangkan kompetensi pengetahuan atau knowledge telah tetap berpedoman pada teori taksonomi Bloom. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Pamungkas. Saya akan memaparkan materi tentang kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan. Di sini saya akan memulai dengan kompetensi sikap. Di dalam kompetensi sikap terdapat receiving atau menerima. Sikap menerima yang merujuk pada kesediaan siswa untuk ikut terlibat dalam fenomena rangsang tertentu. Hasil pembelajaran pada tahap ini adalah adanya kesadaran sehingga menimbulkan pada perhatian tertentu sebagai peserta didik. Sikap menerima merupakan tingkat terendah dari hasil pembelajaran dalam domain afektif. Diilustrasikan dalam kata kerja, yaitu bertanya, memilih, menjelaskan, mengikuti, memberikan, memegang, mengidentifikasi, menempatkan, menamai, menunjuk, memilih, duduk tegak, membalas, menggunakan. Contohnya yaitu mendengarkan diskusi dengan pikiran terbuka, menghormati hak orang lain, mendengarkan dan mengingat nama orang yang baru dikenal. Nah, kemudian yang kedua adalah responding atau merespon. Merespon merujuk pada peran aktif sebagai bagian dari siswa. Pada tingkat ini, mereka tidak hanya terlibat pada fenomena tertentu, tetapi juga bereaksi terhadap fenomena tersebut dengan berbagai cara. Hasil pembelajaran dalam tingkatan ini mampu menekankan pada persetujuan dalam menanggapi, kemauan untuk merespon, atau kepuasan dalam merespon. Pada tingkat ini terdapat kemampuan tertinggi, yaitu adanya suatu ketertarikan. Ilustrasikan dalam kata kerja, itu menjawab, membantu, mematuhi, menyesuaikan diri, membahas, menyapa, menandai, melakukan praktek, membaca, menceritakan, melaporkan, memilih, mengatakan, menulis. Nah, contohnya yaitu mengerjakan PR, berperan dalam aktivitas memecahkan masalah, mengkritik gagasan, konsep, model baru, dan lain-lain untuk memahaminya secara sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu valuing, menilai berkaitan dengan apresiasi atau sikap menghargai siswa yang melekat pada objek, fenomena, atau perilaku tertentu. Tingkatan ini berkisar dari nilai sikap menerima yang lebih sederhana hingga ke tingkat yang lebih kompleks. Hasil pembelajaran dalam tingkatan ini berkaitan dengan perilaku konsisten dan stabil. Kita ilustrasikan dalam kata kerja, menyelesaikan, mendeskripsikan, membedakan, menjelaskan, mengikuti, membentuk, memulai, mengundang, bergabung, membenarkan, mengusulkan, membaca, melaporkan, memilih, berbagi, belajar, berkarya. Nah, contohnya yaitu menerima gagasan, berpartisipasi dalam menentukan arah pembelajaran di sekolah, mendemonstrasikan keyakinan dalam proses demokrasi, menunjukkan kemampuan
untuk memecahkan masalah. Nah, yang keempat adalah organization atau organisasi. Organisasi berkaitan dengan penyatuan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan mulai membangun sistem internal yang konsisten. Hasil pembelajaran berkaitan dengan septualisasi nilai atau bertanggung jawab atas diri sendiri dan meningkatkan hubungan antar manusia dengan perorganisasian sistem. Nah, tujuan yang berkaitan dengan pengembangan filosofi hidup kita ilustrasikan dalam kata kerja, yaitu ada mengikuti, mengatur, menggabungkan, membandingkan, menyelesaikan, mempertahankan, menjelaskan, manajerialisasikan, mengeneralisasikan, maksud saya mengidentifikasi, mengaitkan, memodifikasi, memberi perintah, merorganisir, mempersiapkan, menghubungkan, dan mensintesiskan. Nah, contohnya yaitu menyadari kemampuan, keterbatasan, dan nilai diri. Kemudian menerima tanggung jawab dari perilaku-perilaku, menjelaskan peran perencanaan sistematis dalam memecahkan masalah, memprioritaskan waktu secara efektif, dan kebutuhan organisasi, keluarga, dan diri sendiri. Kemudian yang terakhir dari kompetensi sikap yaitu centration by value or value set. Pada tahap ini berkaitan dengan karakterisasi setiap individu memiliki sistem nilai yang telah dikendalikan tingkah lakunya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengembangkan sebuah karakter. Penekanan utama pada tahap ini adalah pada perilaku khas atau karakteristik siswa. Tujuan instruksional yang berkaitan dengan pola penyesuaian umum siswa seperti pribadi, sosial, dan emosional. Ilustrasi dalam kata kerja yaitu menindak, mendiskriminasikan, menampilkan, mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasi, melakukan, mempraktekkan, mengusulkan, mengkualifikasikan, bertanya, membenahi, melayani, memecahkan masalah, menggunakan, memverifikasi. Contohnya yaitu gaya hidup seseorang mempengaruhi reaksi berbagai jenis situasi, menunjukkan kemandirian ketika bekerja secara independen, menggunakan pendekatan objektif dalam pemecahan masalah, menunjukkan komitmen terhadap praktek etik setiap hari. Kemudian mengubah penilaian dan perilaku termasuk perwujudan dalam tingkatan ini. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi keterampilan. Nah, kemudian saya akan melanjutkan tentang kompetensi keterampilan. Dalam kompetensi keterampilan terdapat yang pertama yaitu observing atau mengamati. Peserta didik diarahkan untuk mengamati alam sekitar mereka dengan seksama. Melalui kebiasaan mengamati bagaimana sesuatu terjadi atau bekerja, mereka akan menjadi sensitif apabila sesuatu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua ada questioning atau menanya. Pada tingkatan ini pembelajar dapat menggunakan pertanyaan untuk memahami sesuatu. Konsep bertanya merupakan katalisator kreatif yang harus ada dalam sikap seseorang penemu. Inovator mengajukan banyak pertanyaan untuk lebih memahami sesuatu. Kemudian yang ketiga ada experimenting atau bereksperimen. Melakukan eksperimen akan menghasilkan data atau sesuatu yang mungkin dapat dimanfaatkan di masa depan. Kemudian yang keempat, associating, menghubungkan atau mempersatukan. Menyatukan dalam hal ini dapat dianggap sebagai sebuah kemampuan untuk membuat koneksi di seluruh bidang ilmu. Inovator harus aktif mengejar informasi baru dan ide-ide yang beragam melalui menanya, mengamati, membangun jaringan, dan bereksperimen. Yang terakhir yaitu kelima, communication atau networking, mengomunikasikan dan membuka jaringan.
Peserta didik diarahkan untuk bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang dan perspektif berbeda guna membuka jaringan secara luas. Selanjutnya, mereka dapat bertukar ide, gagasan, atau mengomunikasikan pengetahuan mereka sendiri agar dapat melengkapi dengan pengetahuan milik orang lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wisnu Aji, undur diri, sampai jumpa. Materi selanjutnya adalah kompetensi pengetahuan. Pada kompetensi pengetahuan, yang pertama ada knowing atau mengetahui, yang kedua ada understanding atau memahami, yang ketiga ada applying atau menerapkan dan mengaplikasikan, yang keempat ada analyzing atau menganalisis, yang terakhir ada evaluating atau mengevaluasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah penguatan proses melalui metode pembelajaran. Rekonstruksi pembelajaran pada kurikulum 2013 dilakukan melalui penguatan proses. Penguatan proses pembelajaran dikembangkan melalui beberapa pendekatan dan juga model. Mulai dari model tematik, terpadu, saintifik, pembelajaran penemuan, pembelajaran berbasis masalah, hingga pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran yang pertama adalah model tematik terpadu. Kurikulum 2013 menggunakan model pembelajaran tematik terpadu atau yang biasa disebut dengan tematik integratif. Esensi pembelajaran tematik adalah berupaya untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna atau meaningful bagi peserta didik melalui kajian interdisipliner. Menurut Dixon dan Collins dalam paparannya menjelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik dengan mengaitkan sebuah tema. Oleh karena itu, peserta didik akan lebih memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung serta akan menghubungkannya dengan konsep lainnya. Hilda Carli juga menyebutkan 4 karakteristik pembelajaran tematik, yaitu yang pertama adalah holistik, yakni suatu peristiwa atau topik yang menjadi pusat perhatian, yang diamati dan yang dikaji dari beberapa sudut bidang sekaligus. Kedua adalah bermakna, yakni pengkajian suatu topik dari berbagai macam aspek yang memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Ketiga adalah otentik. Pembelajaran tematik akan memungkinkan peserta didik untuk lebih memahami secara langsung konsep dan juga prinsip yang akan dipelajari. Yang terakhir adalah aktif. Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan discovery inquiry yang lebih menekankan kepada proses berpikir kritis dan juga analitis. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang pendekatan saintifik atau ilmiah. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, belajar peserta didik aktif, yang kedua, asesmen, dan yang ketiga, keberagaman. Selanjutnya yaitu ada discovery learning. Discovery learning meliputi model pembelajaran dan strategi yang fokus pada keaktifan, memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik. Ada 5 strategi dalam pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu lebih mengedepankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif. Yang kedua, belajar lebih berorientasi pada proses daripada isi. Yang ketiga, kegagalan merupakan suatu hal yang penting. 4. Diperlukan umpan balik. Dan yang kelima, pemahaman yang mendalam. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai problem-based learning. Problem-based learning ini sendiri adalah salah satu model pembelajaran yang menyajikan suatu masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Tujuan dari problem-based learning ini sendiri yaitu agar peserta didik
memiliki kemampuan untuk menyelidiki dan mengatasi suatu masalah. Ada beberapa fitur yang digunakan dalam pelaksanaan problem-based learning. Yang pertama, permasalahan autentik. Yang kedua, fokus interdisipliner. Yang ketiga, investigasi autentik. Yang keempat, produk. Dan yang terakhir, kolaborasi. Baik, kemudian saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu project-based learning. Project-based learning adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media pembelajaran. Project-based learning ini sendiri dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.